Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sejak zaman dahulu, sejak bumi kita dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, hingga saat kita duduk hari ini, tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami perubahan yang begitu benar-benar berubah. Tapi para ilmuwan, para ahli sains, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik menggali apa itu yang dikandung oleh bumi kita, apa itu yang dihasilkan, apa-apa saja yang dapat mereka teliti. Sehingga setiap waktu ke waktu mereka menemukan sebuah keilmuan yang belum ditemukan oleh nenek moyang mereka. Satu sama lain saling melengkapi apa itu yang namanya keilmuan. Begitu pula Al-Quran kita. Sejak Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad SAW, sejak itu pula para sahabat, para tabi'in, dan setelah Nabi Muhammad terus menerus hingga zaman kita selalu menggali apa itu arti dan makna di balik ayat-ayat yang mulianya. Al-Quran oleh sebagian ulama digambarkan dengan sebuah berlian. Jika kita memandang dari dari satu sisi, kita akan menemukan cahaya yang berbeda dengan mana kita melihatnya dari sudut yang lain. Bisa jadi kita melihat dari sudut A menemukan cahaya yang begitu indah, akan tetapi si B yang melihatnya dari sudut B menemukan cahaya yang lebih indah daripada apa cahaya yang kita temukan. Begitu pula Al-Quran, ketika kita awal mula membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, hingga kita khatamkan apa itu Al-Quran, kita akan menemukan makna yang mana itu berbeda dengan makna yang kita temukan pada bacaan-bacaan kita selanjutnya. Makna tersebut boleh jadi benar semuanya, dan boleh jadi kitalah yang seharusnya menggali apa itu Al-Quran. Apabila kita punya teman, kita panggil dia untuk datang menghadap, kemudian kita sodorkan apa itu yang namanya Al-Quran kepadanya, dan kita mohon kepadanya untuk menggali makna-makna yang dikandung dari balik ayat yang sama kita baca, yang telah kita fahami, kita baca 1, 2, 3 kali dengan pentadaburan yang lebih. Bisa jadi ia memiliki makna, memiliki penafsiran yang berbeda dengan apa yang kita tafsirkan. Karena Al-Quran itu hammalatun lil wujuh, pantas untuk memiliki makna yang bermacam-macam. Oleh karenanya Nabi kita SAW menggambarkan Al-Quran itu dengan ma'dubatullah, hidangan Tuhan. Hidangan Tuhan itu apa maknanya? Semakin kaya, semakin besar orang yang mengundang kita, maka makin besar pula hidangan yang ia sajikan. Begitu pula Al-Quran. Karena Allah itu maha kaya daripada yang paling kaya, karenanya Al-Quran itu adalah hidangan yang paling mewah, paling istimewa yang Allah hidangkan kepada hambanya. Setiap orang yang datang pada undangan tersebut boleh jadi ia mencicipi masakan A, dan si B mencicipi masakan B.
Kita tidak boleh saling mencela satu sama lain. Tidak boleh kita menghadiri sebuah pesta, kita mengambil daging, sup umpamanya. Si B mengambil sate, kemudian kita mencela dia. Kamu, apa kamu ambil sate? Ini saja, itu tidak enak, itu mengandung gini dan begini dan sebagainya. Tidak boleh. Oleh karenanya begitu pula Al-Quran. Boleh jadi kita menafsiri ayat A dengan tafsiran yang satu, si B menafsiri ayat dengan penafsiran yang ia tafsiri, tapi dengan catatan harus sesuai dengan apa saja yang telah diajarkan oleh para mufasir kita, kaidah-kaidah penafsiran tersebut. Al-Quran yang telah digambarkan Nabi tadi sebagai hidangan Tuhan. Rugilah siapa yang diundang tapi tidak datang. Rugilah siapa yang diundang kemudian datang tapi tidak mencicipi apa itu masakan yang dihidangkan oleh tuan rumah. Rugilah siapa yang datang dan telah mencicipi apa itu hidangan, akan tetapi makanan tersebut tidak membuatnya sehat. Alangkah beruntungnya ketika ia diundang untuk menghadiri sebuah pesta. Ia menghadirinya dengan begitu semangat, karena idza da'autum fastajib. Hakul muslimi alal muslimi situn idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika engkau diundang, hadirlah. Ia mempersiapkan diri untuk menghadiri pesta tersebut, mengenakan busana yang Masya Allah pantas untuk dipandang oleh orang lain, hadir tepat waktu, mencicipi apa itu hidangan yang sudah dihidangkan oleh tuan rumah. Karena apa sih yang diinginkan oleh tuan rumah ketika ia mengundang tamu undangannya? Yaitu tidak lain hanyalah menyantap apa yang ia hidangkan. Itu rasa yang paling senang ketika seorang pengundang melihat tamu undangannya menyantap apa yang ia hidangkan dengan lahap. Begitu pula Al-Quran tadi. Allah telah menyediakan Al-Quran sebagai hidangan yang begitu mewah. Kita ibaratkan Al-Quran itu sebuah hidangan di sebuah meja bundar. Tuhan sebagai pengundang, walaupun walillahi masalul a'la, ini sebagai pendekatan saja. Tuhan sebagai pengundang, kita sebagai tamu yang diundang, dan pesta tersebut adalah Ramadan. Salah satu masakan, salah satu hidangan yang dihidangkan adalah Al-Quran. Rugilah kita ketika kita masuk ke dalam Ramadan, kita tidak menyantap apa itu yang dihidangkan. Lebih rugi lagi ketika kita menyantap apa itu makanan, apa itu hidangan, dan hidangan tersebut tidak menyehatkan diri dan badan kita, bahkan menjadikan kita lebih sakit daripada sebelumnya. Oleh karenanya, mari supaya kita tergolong kepada golongan orang-orang yang beruntung, kita sambut bulan ini, kita isi bulan ini dengan berusaha untuk berkaca dengan ayat-ayatnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sepatah kata ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin muslimat. Terima kasih.